Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare, kembali menyapa Anda. Tentunya sejumlah informasi seputar kota Parepare sesaat lagi akan kami sajikan. Tetap bersama saya Jauhar Manika dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pasca bencana kebakaran, bantuan berdatangan dari berbagai pihak. Kebakaran yang terjadi minggu lalu mengakibatkan 8 unit rumah habis terbakar dan 7 unit rumah terdampak dan 1 hotel. Dari kebakaran ini sebanyak 10 kepala keluarga dengan total 27 jiwa terpaksa harus mengungsi ke rumah-rumah kerabat mereka. Pasca kebakaran di pemukiman padat penduduk di Jalan Damis, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare, terlihat warga mulai sibuk membersihkan sisa-sisa puing kebakaran. Kebakaran yang terjadi minggu lalu mengakibatkan 8 unit rumah habis terbakar dan 7 unit rumah terdampak dan 1 hotel. Dari kebakaran ini sebanyak 10 kepala keluarga dengan total 27 jiwa terpaksa harus mengungsi ke rumah-rumah kerabat mereka. Bahkan ada yang harus tidur di tenda pengungsian. Saat ini pemerintah kota sudah membuka posko pengungsian, dapur umum dan posko kesehatan. Terlepas dari itu, bantuan untuk korban kebakaran juga terus berdatangan, baik dari pihak pemerintah, swasta, ataupun para dermawan yang ada di kota Parepare. Ada yang menyalurkan secara langsung dan ada pula yang menyalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare. Bagaimana sekarang ini situasi pasca bencana ini? Kebakaran. Situasi pasca bencana di posko peduli, menerima beberapa bantuan dari para dermawan, dan ada juga sebagian dermawan yang langsung bantuan itu diserahkan ke para korban. Sementara bantuan yang ada di posko induk, kita akan melakukan perhitungan dan kita akan menyerahkan sebentar malam. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca terjadinya kebakaran yang menghanguskan 8 rumah pada hari Minggu yang lalu, menjadi peringatan bagi kita semua agar waspada. Hal ini juga menjadi himbauan dari TNI Polri agar masyarakat lebih berhati-hati saat musim kemarau. TNI Polri, Babin Kamtibmas dan Babinsa di Kecamatan Ujung Kota Parepare, pasca terjadinya kebakaran beberapa waktu lalu, menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, terlebih saat memasuki musim kemarau dan angin kencang saat ini. Penyampaian ini dilakukan dengan cara keliling menggunakan mobil dan motor, agar pesan himbauan ini langsung didengar oleh masyarakat. Adapun isi dari himbauan tersebut yakni agar memperhatikan alat memasak dan kelistrikan saat hendak keluar rumah, dan jangan membuang puntung rokok sembarang tempat, tidak membakar sampah, dan pastikan barang yang mudah terbakar agar tidak terkena matahari langsung. Dengan himbauan tersebut diharapkan masyarakat tetap mewaspadai dan mengantisipasi secara dini terjadinya kebakaran, terlebih pada musim kemarau masih terus berlanjut, khususnya untuk wilayah Kecamatan Ujung yang diketahui padat penduduk yang rawan terjadinya kebakaran. Guna antisipasi kejadian kebakaran tersebut, kita terus lakukan himbauan kepada masyarakat bersama dari TNI dan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dewasa ini sering terjadi kebakaran, kami Polsek Ujung bersama Koramil Ujung, bersama Babinsa Koramil Ujung, menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari kebakaran dengan pertama memastikan kompor dalam keadaan mati. Yang kedua, mencabut listrik atau mematikan listrik yang tidak terpakai. Yang ketiga, memastikan puntung rokok dalam keadaan mati sebelum dibuang. Dan selanjutnya, jangan sembarang membakar sampah. Terima kasih. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan nasi kotak dibagikan oleh kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare kepada anak-anak di panti asuhan dan santri tahfiz Quran dalam memperingati Tahun Baru Islam 1442 Hijriah.
Memperingati Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare melaksanakan aksi berbagi ratusan nasi kotak kepada anak-anak di panti asuhan dan santri tahfizul Quran. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu pekan lalu 29 Agustus 2020 dengan menyasar beberapa panti asuhan dan tahfizul Quran di Kota Parepare. Ratusan nasi kotak ini dibagikan sebagai menu sahur dan berbuka puasa bagi anak panti asuhan dan para santri di tahfizul Quran dalam memperingati 10 Muharram. Anggota kelompok pengajian Asmaul Husna Haja Neni Ical mengatakan kegiatan berbagi ini sudah menjadi agenda rutin dari kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare untuk berbagi ke sesama setiap pekannya. Kegiatan hari ini ada janji dibantu memperingati 10 Muharram dan kebetulan kelompok kami Asmaul Husna sudah menjadi kegiatan rutin setiap hari Jumat. Adakan anjang sana atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Selain berbagi nasi kotak, kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare juga melakukan beberapa kegiatan sosial lainnya, antara lain sunatan massal yang dilaksanakan pada Ahad 30 Agustus 2020. Andi, TV Peduli mengabarkan. Sosialisasi peningkatan kader PKK yang digelar beberapa waktu lalu di Kelurahan Lemoe, Haja Erna Rashid Taufan menekankan agar program pokok PKK dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan punya cara unik dan interaktif saat tampil sebagai pemateri dalam sosialisasi kader PKK yang digelar PKK Kelurahan Lemoe bekerjasama pemerintah Kelurahan Lemoe, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare baru-baru ini. Dalam materi yang dibawakan, Haja Erna Rashid Taufan menguraikan satu persatu 10 program pokok PKK. Dari 10 program tersebut, Haja Erna Rashid banyak menekankan pada program pertama sebagai pondasi dari 10 program tersebut, yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare bahkan turun dari panggung, lalu menguji hafalan dan Pancasila para kader. Penghayatan dan pengamalan Pancasila ini memang sangat penting. Saking pentingnya dia berada di urutan pertama dari seluruh program PKK. Ya, alhamdulillah, ya, dengan semua suku yang ada di Indonesia dan semua agama. Ya, jadi semua agama. Dan untungnya kita masyarakat umat muslim karena Pancasila itu terdiri dari 5. Ada yang apa, Bu? Pancasila? Bu? Ibu? Coba, Bu, kasih mic dulu. Sosialisasi itu dibuka Camat Baju Kiki Saharudin, dihadiri Ketua PKK Kecamatan Baju Kiki Haja Hartini, Lurah Lemoe, Nurhaya, dan Ketua PKK Kelurahan Lemoe Hamsia. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Di masa pandemi COVID-19, Kelurahan Ujung Bulu bekali keterampilan menjahit yang diikuti oleh 15 orang kaum ibu-ibu di wilayah Kelurahan Ujung Bulu. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membantu kaum ibu-ibu agar meningkatkan keterampilannya khusus dalam menjahit. Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare punya cara tersendiri dalam memberdayakan kaum ibu-ibu di masa pandemi COVID-19, yakni dengan memberikan pelatihan keterampilan berupa menjahit. Kegiatan pelatihan yang diikuti 15 orang kaum ibu-ibu di wilayah Kelurahan Ujung Bulu dilaksanakan di salah satu rumah warga yang ada di kelurahan ini, Selasa 1 September 2020. Lurah Ujung Bulu melalui Sekretaris Lurah Hajira SE mengatakan, kegiatan dimaksudkan untuk membantu kaum ibu-ibu agar meningkatkan keterampilannya khusus dalam menjahit, sehingga bisa membantu perekonomian keluarga di masa pandemi COVID-19. Dalam pelatihan ini mereka diajarkan cara membuat masker yang mereka bisa jual ke masyarakat. Selain itu, para peserta juga dibekali keterampilan membuat baju dan rok. Tujuannya kami lakukan pelatihan ini yaitu untuk membantu ibu-ibu menambah pengetahuan dan keterampilan dan bisa membantu penghasilan dari suami. Dalam pelatihan yang berlangsung selama 15 hari tersebut dilakukan 2 sesi tiap harinya, yaitu pagi dan siang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Anda masih bersama saya Johar Manikam, pemirsa. Ibu-ibu kader Posyandu Kelurahan Bukit Harapan mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan dan pelayanan masyarakat yang mana Kepala Puskesmas Lauleng menjadi salah satu pemateri pada kegiatan ini. Guna meningkatkan peran kader Posyandu dalam pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare melaksanakan pelatihan kader Posyandu di kantor kelurahan pada Jumat pekan lalu 28 Agustus 2020. Pelatihan ini dibuka Camat Soreang Dede Hari Rustaman, didampingi Lurah Bukit Harapan Andi Fatahuddin dan Kepala UPTD Puskesmas Lauleng, Dr. Haslinda Kadir yang juga bertindak selaku narasumber, yang diikuti seluruh kader Posyandu Kelurahan Bukit Harapan. Lurah Bukit Harapan Andi Fatahuddin mengatakan, tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu. Pertama-tama ini adalah tujuan silaturahmi antara kami pemerintah kota serta kader Posyandu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki kinerja kita ke depan bersama kader-kader Posyandu dan mendengar apa yang menjadi kendala para kader. Camat Soreang Dede Hari Rustaman berharap melalui pelatihan ini pelayanan kader Posyandu terhadap masyarakat bisa lebih efektif dan maksimal. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bantuan terus mengalir dari berbagai pihak untuk korban kebakaran yang terjadi minggu kemarin di Kelurahan Sumpang Minangai, Kota Parepare. Kali ini datang dari PDAM Kota Parepare yang menyerahkan bantuan diserahkan langsung oleh Direktur PDAM Kota Parepare kepada warga yang terdampak kebakaran tersebut. Pasca kebakaran yang menghanguskan 8 unit rumah penduduk dan 7 rumah terdampak di Jalan Damis, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat, beberapa hari lalu, kini sejumlah bantuan terus mengalir kepada para korban, baik dari pemerintah, swasta maupun para dermawan. Satu di antaranya datang dari PDAM Kota Parepare. Penyerahan bantuan yang diserahkan langsung oleh Direktur PDAM Kota Parepare, Andi Firdaus Jolong SE. Sebagai wujud kepedulian dan rasa empati PDAM Kota Parepare kepada warga yang terkena bencana kebakaran. Adapun bantuan yang diserahkan berupa beras 24 sak isi 5 kg dan uang tunai 500.000 kepada setiap rumah yang kebakaran. Bantuan ini diantar langsung oleh Direktur PDAM Kota Parepare, Andi Firdaus Jolong SE bersama jajarannya. Sebelumnya, pemerintah Kota Parepare telah mendirikan posko pengungsian, dapur umum, serta posko kesehatan di lokasi bencana. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, atas dedikasinya Yayasan Anugerah Indonesia menobatkan Haja Erna Rashid Tovan menjadi salah satu tokoh nasional tahun 2019-2020. Yang lebih membanggakan, Ketua Majelis Anak Soleh ini merupakan satu-satunya tokoh yang berasal dari Sulawesi. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Tovan, mendapat penghargaan bergengsi dalam helatan Anugerah Prestasi dan Pengabdian yang diselenggarakan Yayasan Penghargaan Indonesia beberapa waktu lalu di Ballroom Hotel Sagan, Yogyakarta. Penghargaan itu diberikan oleh Yayasan Anugerah Indonesia pada Haja Erna Rashid Tovan lantaran memiliki dedikasi, kontribusi, dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2019-2020. Melalui seleksi ketat dan objektif yang dilakukan Yayasan Penghargaan Indonesia atau YPI dan Studio Seven Production, Erna Rashid Tovan merupakan satu-satunya tokoh yang berasal dari Sulawesi. Ketua Tim Yayasan Penghargaan Indonesia YPI, Hari Rahman, mengungkapkan alasan keterpilihan Haja Erna Rashid Tovan sebagai satu di antara 10 tokoh nasional yang meraih penghargaan tersebut, karena Haja Erna Rashid Tovan berprestasi dalam mengisi pembangunan. Di tengah tugasnya sebagai seorang istri kepala daerah, Haja Erna Rashid juga punya kontribusi besar dalam pembangunan. Hari Rahman menambahkan sepak terjang Erna Rashid Tovan dari hasil survei menjadi tolak ukur bagi kemajuan perempuan di Indonesia. Penghargaan skala nasional yang diterima Erna Rashid Tovan ini bukan kali pertama. Sebelumnya ia mendapat penghargaan sebagai Woman of the Year dalam ajang Indonesia Award 2018 lalu. Ke Jogja, sebetulnya tujuannya bukan setari kami. Ya, kami ada mendapatkan penghargaan hasil pantauan secara nasional bahwa saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan beberapa organisasi lainnya dinilai mampu membangun di tempat saya berada, seperti itu kurang lebihnya. Jadi
kami ke sana itu memperoleh penghargaan 10 apa istilahnya itu ya, dan 10 apa itu? Ya, toko Indonesia, Bu. Bukan toko Sulawesi Selatan ya, tetapi 10 di seluruh Indonesia, ada 10 yang terpilih. Dan setelah saya cari tahu, karena saya juga tidak mau menerima penghargaan kalau hanya saya tanya panitia ini kriterianya seperti apa. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.